tangan masyarakat, nggak kembali menjadi uang kertas. Dan fungsi wakala udah nggak ada. Dengan kata lain, kalau hidup kita udah normal, dinar dirham sudah berputar, nggak akan ada wakala, nggak ada wakala. Gitu. Orang suka nggak paham, dikiranya wakala itu kayak money changer. Orang nyari dinar, nanti begitu disimpan ya kan, terus dia perlu rupiah, datang lagi ke wakala, mau menukarkan koinnya menjadi rupiah. Nah, itu bukan begitu, itu keliru. Gitu. Nah, jadi orang harus tahu dari awal bahwa tujuan kita ini adalah memperbanyak dan untuk menggunakan koin, dinar, dirham dan fulus. Untuk penyebarannya ya. Untuk penyebarannya, gitu. Bukan kemudian bolak-balik menjadi uang kertas lagi, menjadi jual beli. Nah, yang jadi masalah adalah ada pihak-pihak tertentu yang memang memperlakukan emas dan perak begitu sebagai barang dagangan. Nah, itu bisa banyak kemungkinan sebab. Betul, ada yang karena memang nggak paham, ada yang karena memang ingin mencari keuntungan dari mereka bilang sebagai investasi. Itu pun keliru, emas dan perak itu sama sekali nggak bisa berinvestasi. Untuk otoritasnya sendiri, pencetakannya itu gimana? Nah, jadi dari sejarahnya awal, yang namanya mata uang itu adalah urusan publik. Urusan, kalau dalam bahasa fikihnya itu fardu kifayah. Ya. Nah, jadi fardu kifayah ini lebih sempit lagi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih sempit lagi itu bagian dari amr, dari tanggung jawab para ulil amri. Nah, jadi yang berwenang mencetak koin dinar dan dirham ini adalah para amir. Nah, kita kadang-kadang menyebutnya sebagai sultan. Itu kenapa mesti para amir? Karena nggak semua orang bisa mencetak koin dinar dan dirham. Gitu. Kalaupun ada yang mencetak dinar dan dirham, bisa jadi dia tujuannya berbeda. Untuk tujuan pribadi, untuk tujuan macam-macam, ya kan? Nah, karena itu harus masuk wilayah amr, ulil amri gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia, bahkan sebelum Islam, koin emas dan perak itu atau uang itu selalu dicetak oleh para kaisar atau para pangeran atau para apapun sebutannya, tapi pasti dicetak oleh yang kita sebut sebagai para pemimpin. Yang kita pakai istilah politiknya pemerintahan, ya kan? Nah, dalam Islam itulah tanggung jawab dan kewenangan para amir dan sultan. Nah, sekarang di zaman modern ini kan orang belum begitu paham soal itu. Jadi ada orang mengatakan siapapun boleh mencetak, dan terbukti ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang mencetak dinar dirham, tapi lihat tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Berarti itu yang beredar tidak boleh. Iya, bukan tidak boleh dalam pengertian yang saya mau katakan. Coba lihat, semua pihak atau pihak-pihak yang mencetak dinar dan dirham bukan karena satu otoritas, tidak bertanggung jawab. Dia mencetak, dia jual, titik. Selesai. Orang mau diapakan koin itu nggak peduli dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di bawah para amir kan jelas tujuannya adalah untuk membayar zakat, karena itu harus ada baitul malnya, untuk jual beli kan itu harus ada pasarnya, ya kan, harus ada wakafnya dan seterusnya. Jadi yang dijalankan adalah tadi sunnah. Gitu. Jadi itu satu keseluruhan. Sehingga kita tidak terjebak pada seperti kecenderungan orang-orang tertentu, ribut hal-hal yang sangat kecil. Misalnya soal kadar, soal timbangan, soal ya kan, bahwa kadar dan timbangan harus dijaga, itulah tugas fungsi seorang ulil amri. Tapi keputusan berapapun yang dia mau lakukan, sepanjang ada kaidah fikihnya sesuai dengan fikih, harus jalan, diterima. Gitu. Hah? Iya, ketetapannya. Ya, itu adalah amr. Gitu. Misalnya dulu sultan-sultan di Aceh, ya, dia mencetak koin emas tidak memenuhi 100% fikihnya. Gitu. Karena kondisi kita hanya bisa menduga-duga karena udah 500 tahun lewat, ya kan? Kenapa dia hanya mencetak misalnya koin emas itu 0,6 gram? Ya kan? Nah, kan kita bisa menduga ya, mungkin karena di sini daya belinya rendah. Harusnya yang dia cetak adalah perak. Nah, tapi karena dia nyetak emas, maka dikecilkan sekecil yang dimungkinkan, yaitu 1 danik. Kadarnya. Nah, tapi juga lihat kadarnya cuma 18 karat. Nah, kenapa? Karena mungkin kondisi waktu itu kemampuan memurnikan emas di Aceh hanya sampai 18 karat. Gitu. Apakah itu bisa diterima? Bisa diterima karena dia di bawah ulil amri, walaupun hukum wakaf. Nah, berarti itu nggak boleh. Enggak. Nah, lalu konsekuensi dari bahwa karena itu adalah sedekah, adalah wakaf, maka tidak boleh disewakan. Gitu. Nah,
Yang kedua, artinya tidak boleh disewakan itu seperti kalau kita sholat di masjid, Oh, ya iya. kan? Masjid kan tidak boleh disewakan. Lalu yang kedua berkaitan dan itu tidak boleh diklaim. Oh ini adalah tempat saya jualan. Iya. Sama seperti kalau ini tempat saya sholat, orang lain nggak boleh sholat. Ya, jadi siapa datang duluan, dia memilih tempat, habis jualan dia pergi. Berarti kalau misalkan barang-barang banyak nih, kita tetap bawa pulang. Bawa pulang, gitu. Dan sebanyak-banyaknya orang jualan di pasar seberapa banyak sih? Iya. Ya kan? Iya. Nggak ada sampai berkarung-karung, Ah. gitu. Kecuali dia grosir. Nah kalau grosir dia mesti bawa dengan gerobak atau dengan mobil atau dengan kontainer, ya kan? Nah, maka pasar itu harus cukup besar idealnya. Jadi Nabi SAW itu pertama kali bangun pasar itu 5.000 meter persegi, kira-kira setengah hektar. Iya. Itu di sebelah masjid, Ah. ya. Jadi itu satu tadi karena dia sedekah tidak boleh disewakan, dua tidak boleh diklaim, yang ketiga kata Nabi ini tidak boleh dipajaki, tidak boleh ditarik haraj, tidak boleh ditarik maksin. Haraj itu pajak atas ya di zaman Nabi belum ada haraj, tapi pokoknya pajak atas tanah. Oh, atas tanah. Iya. Kemudian yang diacu oleh Nabi di pasar adalah pajak jual beli yang disebut dengan maksin itu. Nah kita sekarang semua hampir barang apapun dipajaki, ya kan, yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Nah itu haram. Nah yang keempat sudah barang tentu tidak boleh ada riba dengan sendirinya, ya kan, karena ini jual beli. Kalau riba haram, jual beli adalah halal. Gitu. Nah yang berkaitan dengan itu kemudian adalah ini yang paling pokok. Walaupun ini bukan berkaitan dengan pasar ansih, tapi lebih dengan jual beli, yaitu tidak boleh memaksakan alat tukar. Orang mau jual beli dengan apa saja sepanjang redok sama redok boleh, bebas. Makanya di pasar-pasar muamalah kita ini apa saja boleh dipakai jual beli, gitu. Sistem barter. Nah, barter boleh, itulah jual beli. Kalau tidak barter bukan jual beli. Nah, jadi kita membayar dengan dinar emas, dengan dirham perak itu kan barter. Kalau membayar dengan uang kertas jadi riba, gitu. Nah, jadi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itulah yang kita terapkan, gitu. Nah, jadi di sini kalau orang membawa jagung mau buat bayar ayam ya boleh, silakan saja, gitu. Nah, alhamdulillah pasar yang kita sebut pasar muamalah ini sudah di banyak tempat sekarang, gitu. Terus yang membedakan dengan pasar muamalah dengan pasar tradisional yang lainnya itu? Yang disebut pasar tradisional itu kan bukan pasar, itu kumpulan kios atau los orang bilang, ya kan. Tapi kan itu dimiliki pribadi-pribadi. Nah itu bukan pasar. Apakah itu haram? Tidak, boleh, tapi itu bukan pasar. Tapi di situ banyak terjadi kecurangan gitu ya. Ya itu soal lain, ya kan, bahwa kemudian ada riba, ada pajak, nah itulah yang membedakan dengan pasar. Itu bukan pasar, itu adalah kumpulan kios. Dan satu lagi yang terkait dengan jual beli, Nabi SAW itu mengharamkan pencegatan. Pencegatannya itu maksudnya gimana? Petani baru di tengah jalan dicegat, saya beli barangnya. Nah, itu haram, nggak boleh. Dia harus berjual itu di pasar supaya tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga. Jadi semua informasi dan transaksi terjadi di pasar secara terbuka, gitu. Dan di pasar itu juga tidak boleh ada manipulasi harga. Apakah di dumping, dijual dengan harga murah, ataukah di monopoli kemudian dijual dengan harga mahal. Tidak boleh. Jadi artinya muamalah ini, maksudnya muamalah yang berkaitan dengan jual beli, itu adalah upaya kita menegakkan keadilan. Kembali ke sunnah ya. Tentu kembali ke sunnah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya kan, menegakkan keadilan di pasar dan keadilan di dalam jual beli. Gitu. Sejauh ini sejarah pasar muamalah ini berdiri itu pada tahun berapa sih? Ya, saya memulai inisiatif ini dulu kita sebutnya Festival Hari Pasaran awalnya itu, ya. Tahun belum pakai istilah pasar muamalah. Itu tahun 2009. Itu pertama kali saya buat itu di halaman parkir Darut Tauhid di Bandung, di tempatnya Agim waktu itu. Jadi kita mencari tempat yang ada ya di halaman parkir Darut Tauhid itu. Gitu. Ironisnya adalah kita disuruh sewa halaman parkir itu. Awalnya berdiri. awalnya kita bikin pasar itu kita sewa halaman itu, tapi pedagangnya tetap kita gratiskan, gitu. Jadi kita yang menanggung sewanya. Dan itu membuktikan betapa pentingnya tanah-tanah wakaf yang salah satunya adalah diperuntukkan untuk pasar, gitu. Karena sekarang ini otak orang semuanya udah sewa. Bukan soal sewanya, kepentingan pribadi. Sewa untuk pribadi,
semua untuk pribadi, untuk pribadi, untuk pribadi, ya kan? Nah, itu sebabnya barang-barang jadi mahal. Iya. Bayangkan barang-barang itu yang seharusnya murah sudah berapa kali tercampur pungutan, pajak, bunga, ya kan, macam-macam biaya yang orang bilang sebagai high cost, Iya. gitu, high cost ekonomi. Itu karena dua aja yang membuat hidup ini sulit, pajak dan riba. Ini dua-duanya haram. Pajak dan riba adalah saudara kembar yang haram di dalam Islam, dan karena itu kita masyarakat umat Islam harus berupaya untuk membebaskan diri dari Sistem itu. sistem yang menindas ini, membebaskan diri dari riba dan pajak. Caranya tadi kita membangun wakaf. Maka Gitu. mengadakan pasar-pasar. Betul. Karena kita lihat misalnya bahkan di dalam hukum positif tanah wakaf itu dibebaskan dari pajak. Iya. Gitu loh. Jadi dengan kita membangun wakaf-wakaf kita bisa mandiri. Gitu, dan kita bisa, dan ini adalah saatnya. Lihat, akibat pandemi ini semua mengalami krisis ekonomi. Benar. Dan ini baru mulai, ya. Masa depan kita adalah dalam komunitas-komunitas, dalam jamaah-jamaah kecil, kita hidup minggir dari kota besar, ya, membangun perkampungan-perkampungan dengan wakaf, dengan pasar, dengan dinar dan dirham, kita aman. Gitu. Jadi saya menghimbau siapa yang ingin hidupnya aman, bergabunglah bersama kami, bersama jamaah-jamaah kami, membangun peradaban baru di berbagai tempat, ya. Ada amirat-amirat kita, wazirat-wazirat kita, jamaah-jamaah kita, bergabunglah, himpun kekuatan kita, dirikan kampung-kampung wakaf supaya hidupnya mandiri. Terus saat ini jumlah pasar muamalah sampai saat ini dari tahun 2009 ada berapa? Wah, sudah banyak ya. Kalau kita lihat setiap pekan aja kira-kira sekitar 10 yang rutin setiap pekan, kan bergantian aja. Jadi secara keseluruhan mungkin ada sekitar 25 lah Di Nusantara ini. di Nusantara ini, dari Banda Aceh sampai Makassar lah paling timur. Di Papua pernah sekali, di Jayapura, ya kita bisa katakan mulai dari Aceh sampai Papua sudah ada. Iya. Gitu. Tapi yang reguler itu kira-kira secara tetap sepekan itu kira-kira 10 pasar Setiap pekannya gitu. setiap pekan, Sabtu, Cuma Minggu. berbeda-beda tempat. Ya, itu yang barengan. Iya. Barengan cuma berganti-ganti, Iya. gitu ya, gitu. Seperti di sini 2 pekan sekali. Tapi di Medan, di Ketapang, di Jogja sepekan sekali. Kalau boleh tahu penggunaan dinar dirham di Nusantara ini berlangsung dari tahun kapan? Kalau Sejarah sejarah penggunaan dinar dan dirham Di itu Nusantara. sudah 700 tahun. 700 tahun. Nah, ya kan, dari sejak abad ke-12, 13, pokoknya sejak adanya kesultanan Islam di sini sudah mulai menggunakan koin emas dan perak. Kalau masuknya koin emas dan perak itu menurut bukti-bukti sejarah itu kira-kira abad ke-8 ke-9 gitu. Jadi dugaan bahwa kaum muslimin sudah masuk ke Nusantara ini bahkan sejak zaman para sahabat, artinya abad 7 abad 8. Berarti 700 tahun yang lalu. Iya, 800 tahun yang lalu bahkan. Cuma bukan koin lokal. Masih Gitu. Itu orang yang datang ke sini ya membawa koin-koin misalnya di dirham Abbasiyah. Itu sudah masuk ke sini. berarti belum ada pencetakan di Nusantara ini. Belum ditemukan. Nah, dari pencetakan itu kan sesudah misalnya yang paling banyak ditemukan itu koin-koin dari Aceh. Iya. Itu kan abad ke-15 14. Kemudian dari Goa. Iya. Ya. Nah, baru belakangan makin ke sini tetap digunakan. Bahkan ketika kita di tangan Hindia Belanda mencetak koin emas dan perak juga, terutama perak. Gitu, sebelum kemudian dikenalkan uang kertas. Jadi uang kertas ini belum lama. Uang kertas ini belum lama. Artinya kalau kita bahkan pakai ukuran Bank Indonesia baru tahun 51, 52. 52. Baru 50 Belum ada 100 tahun. berarti 70 tahun lah. 70 tahun. Belum nyampe 60 tahun ya. 2000, sekarang 2020. 70. Ah, 70 tahun. Jadi 70 tahun. Tapi kita sudah lupa semua, sudah tidak mengerti fungsi emas dan perak, ya kan? Mulai ditinggalkan berarti ya. Betul. Nah, kalau bicara di zaman modern ya kita baru mulai tahun 2002 lah, mulai Berarti, ada pencetakan kembali. Iya. Dinar dirham itu pas zaman modern ini baru 2002 kembali. Betul, betul. Dan mulai dicetak sebanyaknya berapa? Wah, udah nggak tahu nyetakan berapa banyak kan nggak tahu. Nggak terhitung. Nggak terhitung. Bukan nggak terhitung, kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kan pencetakannya kan bertahap. Nggak sekaligus nyetak banyak terus diedarkan, nggak gitu. Untuk
ukuran dinar dirham sendiri yang beredar di Nusantara Sekarang ini? kalau untuk dinar ada seperempat dinar, Dinar, setengah dinar, satu dinar, dua dinar. Nah, untuk dirhamnya mulai dari setengah dirham, satu dirham, dua dirham, lima dirham. Nah, angka-angka itu semua dicetak berdasarkan satu satu keperluan tertentu. Yang paling pokok adalah pembayaran zakat. Ya, zakat itu kan kalau dirham harus dibayarkan 5 dirham, ya kan? Makanya ada cetakan 5 dirham, walaupun secara sehari-hari sebetulnya itu nggak terlalu fungsional, terlalu besar. terlalu besar. Ada 2 dirham, 1 dirham, setengah dirham. Nah, di bawah setengah dirham, ini baru tahun 2020, Iya. kita mulai menerbitkan fulus. Fulus. Nah, fulus ini sangat penting karena untuk transaksi kecil, Receh. yang recehan. Berarti baru tahun 2020. Betul, Fulus menggunakan. 2020 baru ada fulus. Penggunaan dinar dirham di pasar muamalah ini bagaimana? Ya, kalau di pasar ini karena pasar kita kan transaksinya kecil-kecil, walaupun ada orang jual mobil, jual motor, tapi rata-rata kan barang-barang kecil. Jadi yang terbanyak adalah dirham dan fulus. Berarti yang sering digunakan dirham dan fulus. Dirham dan fulus pun terbatas, kan fulus itu hanya untuk kembalian dan barang-barang yang betul-betul receh. Dan alhamdulillah itu berjalan secara alamiah. Kita tidak ada mengatur bahwa harus sekian. Berarti tidak Misalnya, ada penetapan harga. tidak ada, tapi otomatis para pedagang mengatur sendiri bahwa oh ini harganya sudah melampaui setengah dirham atau pas mulai satu dirham, berarti pakai dirham. Kalau yang kecil-kecil baru pakai fulus gitu. Jadi fungsi fulus itu berjalan dengan sangat baik. Itu sebagai alat tukar recehan atau sebagai kembalian. Untuk sistemnya kan misalkan kita membayar harga satu dirham, terus untuk kembali apakah boleh dengan dirham? Nggak boleh. Itu hukumnya perak dengan perak, emas dengan perak haram. Nggak boleh, kecuali sama. Berarti Kan harus dengan fulus. itu sebabnya harus ada fulus, betul. Bagaimana fenomena masyarakat dengan adanya pasar muamalah ini? Kalau masyarakat itu kan hidupannya yang masih sesuai dan fitrah, itu dia nggak ada persoalan gitu. Yang kita buktikan, kita kan setiap sebelum pasar bagikan zakat pada para mustahik. Ya, kalau ukuran yang disebut masyarakat itu adalah masyarakat awam, itu belum pernah ada komplain, belum pernah ada pertanyaan, belum pernah ada gugatan. Kok pakai begini begitu? Mereka terima dirham, diberitahu bahwa ini uang, belanja ke pasar, ya mereka datang belanja ke pasar. Gitu. Yang suka justru banyak pertanyaan, banyak pertimbangan, banyak ini itu orang pintar. Gitu. Yang menunjukkan bahwa orang modern ini sudah terlalu pintar, maknanya ada dia keluar dari fitrah. Gitu. Mempertanyakan segala hal, tapi uang kertas gak pernah dipertanyakan. Itu paradoksnya, ya kan? Itulah orang modern. Dia dibohongi, dikelabui dengan senang hati, dia terima. Nah, sekarang dikasih sesuatu yang nyata, harta real, emas dan perak, wah 1001 macam pertanyaan. Ya kan? Itu begitu memang, betul. Untuk pengertian penjelasan wakalah itu sendiri yang kalau wakalah itu fungsi layanan. Jadi wakalah itu sebetulnya adalah bertugas melayani masyarakat yang memerlukan koin dinar dan dirham dan punyanya hanya uang kertas. Gitu, ya. Jadi dengan kata lain, wakalah ini adalah orang-orang yang dengan sukarela menalangi masyarakat, memisahkan sebagian hartanya menjadi koin dinar, dirham dan fulus, kemudian dia pakai sebagai stok. Nah, kalau ada orang yang memerlukan koin dan punyanya uang fiat, ya dia datang ke wakalah. Dia tukarkan uang fiatnya ke koin. Nah, nanti wakalah akan menukarkan kembali dengan mencetak koin yang baru. Jadi uang fiat itu diperlukan untuk mencetak koin yang baru. Tapi begitu sudah menjadi koin, sudah ada di pasar, di tangan masyarakat, nggak kembali menjadi uang kertas. Dan fungsi wakalah sudah nggak ada. Dengan kata lain, kalau hidup kita udah normal, dinar dirham sudah berputar, nggak akan ada wakalah, nggak ada wakalah. Gitu. Orang suka nggak paham, dikiranya wakalah itu kayak money changer. Orang nyari dinar, nanti begitu disimpan, ya kan, terus dia perlu rupiah, datang lagi ke wakalah, mau menukarkan koinnya menjadi rupiah. Nah, itu bukan begitu, itu keliru. Gitu. Nah, jadi orang harus tahu dari awal bahwa tujuan kita ini adalah memperbanyak dan untuk menggunakan koin, dinar, dirham dan fulus untuk penyebarannya ya. Untuk penyebarannya gitu. Bukan kemudian bolak-balik menjadi uang kertas lagi, jadi
jual beli. Nah, yang jadi masalah adalah ada pihak-pihak tertentu yang memang memperlakukan emas dan perak begitu sebagai barang dagangan. Nah, itu bisa banyak kemungkinan sebab. Investasi berarti. Betul, ada yang karena memang nggak paham, ada yang karena memang ingin mencari keuntungan dari mereka bilang sebagai investasi. Itu pun keliru, emas dan perak itu sama sekali nggak bisa buat investasi. Untuk otoritasnya sendiri pencetakannya itu gimana? Nah, Apakah jadi berbeda dengan jadi dari sejarahnya awal yang namanya mata uang itu adalah urusan publik. Urusan kalau dalam bahasa fikihnya itu fardu kifayah, ya. Nah, jadi fardu kifayah ini lebih sempit lagi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih sempit lagi itu bagian dari amr, dari tanggung jawab para ulil amri. Nah, jadi yang berwenang mencetak koin dinar dan dirham ini adalah para amir. Nah, kita kadang-kadang menyebutnya sebagai sultan. Itu kenapa mesti para amir? Karena nggak semua orang bisa mencetak koin dinar dan dirham. Gitu. Kalaupun ada yang mencetak dinar dan dirham, bisa jadi dia tujuannya berbeda. Untuk tujuan pribadi, untuk tujuan macam-macam, ya kan? Nah, karena itu harus masuk wilayah amr, ulil amri gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia, bahkan sebelum Islam, koin emas dan perak itu atau uang itu selalu dicetak oleh para kaisar atau para pangeran atau para apapun sebutannya, tapi pasti dicetak oleh yang kita sebut sebagai para pemimpin. Yang kita pakai istilah politiknya pemerintahan, ya kan? Nah, dalam Islam itulah tanggung jawab dan kewenangan para amir dan sultan. Nah, sekarang di zaman modern ini kan orang belum begitu paham soal itu. Jadi ada orang mengatakan siapapun boleh mencetak, dan terbukti ada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang mencetak dinar dirham. Tapi lihat, tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Berarti itu yang beredar tidak boleh. Iya, bukan tidak boleh dalam pengertian yang saya mau katakan. Coba lihat, semua pihak atau pihak-pihak yang mencetak dinar dan dirham bukan karena satu otoritas, tidak bertanggung jawab. Dia mencetak, dia jual, titik. Selesai. Orang mau diapakan koin itu nggak peduli dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di bawah para amir kan jelas tujuannya adalah untuk membayar zakat, karena itu harus ada baitul malnya, untuk jual beli karena itu harus ada pasarnya, ya kan, harus ada wakafnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dijalankan adalah tadi sunnah. Gitu. Jadi itu satu keseluruhan. Sehingga kita tidak terjebak pada seperti kecenderungan orang-orang tertentu ribut hal-hal yang sangat kecil. Misalnya soal kadar, soal timbangan, soal ya kan, bahwa kadar dan timbangan harus dijaga, itulah tugas fungsi seorang ulil amri. Tapi keputusan berapapun yang dia mau lakukan sepanjang ada kaidah fikihnya sesuai dengan fikih harus jalan, diterima. Gitu. Hah? Iya, ketetapannya. Ya, itu adalah amr. Gitu. Misalnya dulu sultan-sultan di Aceh, ya, dia mencetak koin emas tidak memenuhi 100% fikihnya. Gitu. Karena kondisi kita hanya bisa menduga-duga karena udah 500 tahun lewat, ya kan. Kenapa dia hanya mencetak misalnya koin emas itu 0,6 gram. Ya kan? Nah, kan kita bisa menduga ya, mungkin karena di sini daya belinya rendah. Harusnya yang dia cetak adalah perak. Nah, tapi karena dia nyetak emas, maka dikecilkan sekecil yang dimungkinkan, yaitu 1 danik. Kadarnya. Nah, tapi juga lihat kadarnya cuma 18 karat. Nah, kenapa? Karena mungkin kondisi waktu itu kemampuan memurnikan emas di Aceh hanya sampai 18 karat. Gitu. Apakah itu bisa diterima? Bisa diterima karena dia di bawah ulil amri, walaupun hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan ketentuan fikihnya, yaitu 1 mithqal dan 22 karat kemurnian maksimal yang bisa dilakukan untuk emas yang dipakai sehari-hari, ya. Apakah bisa lebih bersih dari itu? Bisa. 23 karat mungkin pada waktu itu, atau mendekati 24 karat hari ini, ya kan? Tapi itu tidak dipakai. Itu hanya menjadi apa yang disebut sebagai tiber, sebagai bahan baku. Tapi begitu dia dipakai buat perhiasan, dipakai buat koin, pasti harus dicampur dengan sesuatu supaya dia jadi keras. Gitu. Nah, banyak orang lagi-lagi karena tidak paham, hanya berdasarkan teori, ya kan, ngotot. Bahwa sekarang ada emas 24 karat, maka dinarnya mesti 24 karat. Gitu. Nah, itu kan hanya karena berdasarkan teori, bukan berdasarkan fikihnya gitu. Untuk otoritas
sendiri di Nusantara ini ada beberapa yang Betul, sekarang ini kita ada 4 otoritas yang menerbitkan dinar dirham. Satu adalah Kesultanan Bintan Darul Masyhur, dua adalah Amirat Sumatera Timur, ketiga adalah Mangkunegeri Tanjung Pura Darussalam, itu di Ketapang, yang keempat ya saya sendiri sebagai Amirat Nusantara. Ya kan? Nah, jadi sebelum itu ada Kesultanan Cirebon, Kasepuhan persisnya, kemudian ada Kesultanan Ternate. Nah, tapi dua-duanya udah mangkat nih sultannya, jadi belum meneruskan. belum meneruskan. Ya, betul. Eh, Akhirnya Amir, bagaimana sih transaksi di dalam pasar ini? Ya, transaksinya bisa dilihat ya secara spontan. Ya, Jadi beragam. Ada orang yang membayarkan 100% dengan dirham. Kalau barangnya pas 1 dirham misalnya. Tapi seperti tadi saya beli bakso 1 dirham dapat 2 bungkus. Saya beli 1 sirup 1 botol pas 1 dirham. Nah, itu mudah. Nah, kalau yang kecil misalnya bakso tadi kan berarti sebungkus setengah dirham. Orang yang mau bawa setengah dirham dia bayar pakai setengah dirham. oh, ya. Nah, kalau ada harga yang tanggung, tadi perlu kembalian atau perlu tambahan, fulus digunakan. Berarti itu cara berniaga aja gitu. Iya, betul. Itu kita hanya menggantikan alat tukarnya saja. Gitu. Cara menentukan harganya ya sekarang masih bolak-balik lah. Dasarnya ongkos produksi pakai rupiah ya di kurs gitu. Sampai nanti sepenuhnya kita bisa lepas dari rupiah. Tapi bayangkan kalau masyarakat sudah hidup secara mandiri, katakanlah di satu pulau atau satu kota kecil atau satu desa gitu kan, yang semua sudah menggunakan dinar dirham, sudah nggak ada urusan sama uang kertas. Gitu, ongkos produksi pakai dirham, dijualnya pakai dirham, mengukur Semua sudah untung menerima. untungnya pakai dirham dan seterusnya. Dan ini soal waktu saja. Ini soal waktu saja. Terima kasih Amir Ya, untuk waktu dan apa? Baik, Penjelasannya. mudah-mudahan bermanfaat